Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mama Rara. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tips melatih bayi berjalan. Nah, gimana sih tipsnya? Yuk ikut terus videonya sampai selesai ya. Nah, Bun, ada 7 nih yang bisa Bunda contohkan atau Bunda terapkan di rumah untuk melatih bayinya untuk berjalan. Nah, gimana ya? Yuk simak. Nah, yang pertama, manfaatkan atau gunakan barang-barang rumah tangga. Nah, jadi Bun, kalau misalkan memang Bunda itu mau beli push walker, itu memang ragu-ragu gitu ya, takut nggak kepake lama dan takut mubazir atau dan segala macamnya, ataupun memang karena nggak ada dananya kayak aku gitu ya, mau beli juga eman-eman gitu, ya udah manfaatin aja benda-benda yang ada di rumah atau barang-barang yang ada di rumah gitu ya Bun. Misalkan kayak galon air yang besar itu bisa dicoba supaya untuk bayi kita untuk belajar mendorong-dorong, dan juga bisa memakai kursi plastik, bisa pakai alternatif apapun selama itu tidak membahayakan bayi dan juga kita tetap terus mengawasinya. Nah, menurut American Academy of Pediatrics, sejumlah bayi itu dapat berjalan berpegangan pada perlengkapan rumah tangga ketika dia berusia 9 bulan. Nah, yang kedua, tips yang kedua, berikan waktu bayi untuk berlatih gitu ya Bun. Jadi Bun, sabar. Karena tahapan bayi berjalan itu bukan suatu hal yang instan, karena itu membutuhkan waktu dia untuk belajar, untuk mengeksplor dan terus berlatih. Nah, Bun, biarkan bayi kita itu berlatih di tempat bermainnya dia, mau dia mendorong mobilannya, mau mobil-mobilannya, atau mendorong apapun yang ada di sekitarnya, asalkan kita tetap mendampingi. Jadi kalau misalkan bayi kita terjatuh, Bunda itu nggak perlu terlalu khawatir banget gitu ya, jadi aduh anakku jatuh dan segala macamnya. Itu takutnya bayi kita malah trauma gitu ya Bun. Nah, kita tetap kalem aja, aduh dek sini mama bantu untuk bangun, ayo kita belajar lagi gitu, asal tidak ada benda-benda yang membuat dia terluka menjadi trauma. Nah, kemudian yang ketiga, aktifkan kontrol kepercayaan dirinya. Nah Bun, banyak banget itu yang komen gitu ya, Bun anak aku usia 13 bulan, usia 15 bulan, usia berapa, yang penting belum lewat dari 18 bulan ya. Nah, ini dia kok belum bisa dilepas sendiri gitu. Kalau dia udah belajar berdiri terus kita agak menjauh, dia kok nggak mau jalan, malah duduk. Kalau dia kita gandeng, maunya digandeng terus dia kalau dilepas tuh dia duduk, jatuh dan segala macam. Bun, anak itu butuh waktu untuk menanamkan kepercayaan dirinya. Jadi ketika bayi kita berdiri, belajar berdiri, nah ini adalah awal dia membentuk kepercayaan dirinya. Jadi tugas Bunda itu adalah menyemangati dan menimbulkan rasa kepercayaan dirinya. Jadi kalau misalkan Bunda di rumah khawatir gitu ya, dek kenapa sih dek kok maunya cuman digandeng gitu, kenapa nggak mau jalan sendiri kayak yang lain-lain gitu, karena anak juga butuh waktu untuk menyeimbangkan berat badannya. Jadi berdiri itu Bun bukan sesuatu hal yang mudah, jadi dia perlu belajar, perlu melatih kepercayaan dirinya juga gitu ya, melatih kekuatan otot-ototnya juga gitu. Jadi tugas Bunda adalah menyemangati dia. Jadi misalkan adiknya berdiri gitu ya, ayo adik pintar, semangat ya, adik pasti bisa berjalan gitu, ayo Bunda temenin gitu. Kalau misalkan emang bayi kita atau anak kita itu belum mau berjalan sendiri, nggak apa-apa Bun, kita gandeng dulu, kita ya udah kita gandeng dulu gitu, kita titah dulu gitu pakai tangan dua. Kalau semisalkan dia sudah lancar nih dititah pakai tangan dua dan kaki-kakinya itu sudah kuat, tangannya sudah kuat gitu, boleh Bunda lepas menggunakan tangan satu titahnya ya. Terus kalau misalkan memang sudah bisa dilepas tangan satu, Bunda boleh coba lepas semua tangan dan coba menggunakan benda atau mainannya itu supaya dia itu tergerak untuk berjalan sendiri. Nah gitu pun, jadi tahapannya tuh nggak instan, kita harus tetap nemenin anak kita tuh, harus sabar dan juga tetap menstimulasinya terus dan juga tetap melihat perkembangannya setiap harinya. Nah, kemudian tips yang keempat itu adalah jangan pakai baby walker atau hindari ajalah pemakaian baby walker gitu. Nah, menurut
American Academy of Pediatrics gitu ya. Jadi baby walker itu dapat memperlambat perkembangan motorik dan juga salah satu penyebab sakit punggung pada anak gitu. Nah, terus ada yang ngomong nih, Bun, anak aku itu pakai baby walker oke-oke aja kok gitu, bisa jalan aja kok gitu. Nah, iya emang gitu, karena perkembangan anak itu berbeda-beda Bun. Ada yang misalkan anaknya pakai baby walker tapi dia selalu diberikan stimulasi misalkan pijatan-pijatan pada kaki dan tangannya dan gak sering pakai baby walker gitu ya. Nah itu perkembangannya berbeda dengan anak yang sering di atas baby walker, nanti kakinya bisa jinjit Bun. Jadi setiap kita taruh di tanah atau kita letakkan kakinya itu di tanah, menyentuh tanah, itu pasti dia menjinjit Bun, nggak mau menapak kakinya gitu. Nah ini salah satu ya apa ya, dampak negatif gitu dari baby walker, karena dia bisa memperlambat perkembangan motorik. Emang nggak semua perkembangannya terhambat, tapi beberapa bayi pasti mengalami ini. Jadi lebih baik mencegah gitu ya, daripada nanti kebingungan sendiri kok anaknya terlambat berjalan, terlambat merangkak, terlambat apa dan segala macamnya gitu. Nah, kemudian yang kelima, latih bayi bertelanjang kaki. Nah, tips ini Bun cepat banget untuk melatih bayi itu cepat berjalan gitu ya. Karena apa? Karena cepat merangsang sensorik dia ketika bertelanjang kaki. Jadi tuh kayak merasakan sensorik sensor gitu ya. Jadi ketika bayi tidak memakai alas kaki, nah itu otot-ototnya itu tuh menjadi terangsang gitu loh Bun. Jadi tuh kayak berkembang gitu. Jadi bisa lebih kuat seperti itu. Nah, tapi dengan catatan letakkan bayi di atas rumput atau di atas tanah yang enggak ada batu kerikil kayak gitu loh Bun, takutnya malah melukai si bayi dan menjadi trauma. Yang keenam, jaga asupan agar tidak berlebih. Jadi bayi yang kegemukan itu Bun, jadi dia itu lebih sulit atau lebih lama gitu ya untuk perkembangan motorik dia. Jadi bayi kegemukan itu memang kalau misalkan dia didirikan itu memang sulit gitu ya untuk memperoleh keseimbangannya dia. Nah, jadi tips ini Bunda bisa membatasi asupan gizi yang masuk ke bayi gitu ya. Jadi misalkan bayinya memang sudah gemuk, ya batasi gitu Bun. Kalau misalkan bayinya ya sedang-sedang saja ya nggak masalah gitu ya. Nah jadi kalau bayi gemuk itu biasanya perkembangannya itu agak lebih lama dari bayi yang sedang gitu. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir, jangan menggendong bayi terlalu sering Bun gitu ya. Jadi kalau misalkan bayi diem, ngapain sih digendong gitu, ya udah biarin aja gitu. Kalau misalkan kecuali gitu dia emang lagi ngantuk, mau tidur gitu ya, rewel, sakit dan segala macamnya, nggak usah digendong. Kalau misalkan nggak ada hal-hal yang seperti tersebut gitu ya. Kebiasaan orang zaman dulu itu bayi diem aja digendong gitu loh Bun. Jadi ya udahlah, tinggalin aja gitu kebiasaan orang tua zaman dulu. Ya udah kita letakkan aja bayi kita itu untuk mengeksplor sekitar. Jadi bisa untuk bermain dan juga melatih ototnya, motoriknya dan segala macamnya. Jadi kalau bayi yang sering digendong juga itu biasanya perkembangannya itu agak lebih lambat. Jadi biarkan bayi untuk mengeksplor sekitar, jadi bisa cepat untuk berjalan, merangkak dan segala macamnya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada komentar atau saran dan kritik, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa Bunda pahami semua di rumah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.